Puji Tuhan, Tuhan itu baik, bahkan sangat baik bagi kita semua. Satu bukti kalau kita boleh ada sampai saat ini di bulan Agustus, minggu pertama, itu semua karena anugerah Tuhan yang boleh pikiran kita untuk masuk di hadirat Tuhan, untuk mau memuji Dia, untuk mau menyembah Dia sebagai Allah yang mengasihi kita semua. Kita angkat pujian, wadah sebab anugerah-Mu. Bagi kemuliaan nama Tuhan, karena Dia Allah yang besar, yang patut dipuji dan dihormati. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat
membiarkannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan, masih semangat tetap berdiri walaupun kondisi ada beberapa yang balas pantun batuk. Tapi Tuhan mengasihi kita dan kita tetap memuji Tuhan karena kebaikannya dan kasihnya sehingga kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan kasih Tuhan luar biasa, boleh mengumpulkan kita di dalam anugerahnya. Mari kita angkat pujian, bertemu dalam kasih. Kami tetap kita memuji untuk memuliakan Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berteduh dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, curah cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah menjadi sirah iman di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah menjadi sirah iman di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah menjadi setiap iman di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, kata-kata yang berubah menjadi setiap iman di atas dasar iman. Silakan duduk, saudara. Kita akan melihat persembahan pujian dari anak sekolah minggu sekaligus mendoakan mereka untuk masuk di dalam pelayanan sekolah minggu.
Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan juga mengasihi anak-anak, dan kami bersyukur dalam pelayanan gereja ini ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani, dan saat ini mereka akan beribadah secara khusus. Biarlah Tuhan menolong, memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan hadir saat ini di ibadah minggu kami, Tuhan. Berkati, biarlah mereka boleh bersuka cita dan boleh diperlengkapi dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru, dan berkati setiap guru-guru yang memberikan pengajaran, dan Tuhan menolong sehingga anak-anak ini semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan memberkati ibadah minggu ceria di lantai 2. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi di tengah kita menerima setiap berkat dan anugerah Tuhan, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita, apa itu kecil, besar, semua kita akui di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Dia akan mengasihi kita, mengampuni kita. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Saudara, dalam bentuk apapun kita, Tuhan mengasihi kita.
Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala. Secara pribadi mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati dan pikiran kita, mulut kita, untuk mengaku setiap dosa kita. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami menaikkan doa kami percaya dengan iman dan pengharapan bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami semua di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mau mengaku di hadapan Tuhan, ada janji Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita, Dia tetap mengasihi kita. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu ajaib bagi kita semua. Kau nyatakan bagiku
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Puji Tuhan, ketika kita mau percaya, kita mau berserah, maka Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi rusa yang haus mengiringi kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kita seperti rusa yang rindu akan air sungai. Dan terbuka hati seperti rusa yang haus. Aliran sungai-Mu
Benar Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami merasakan ketenangan dalam kehidupan ini. Walaupun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan di sekitar kami, baik secara psikis, jasmani, tapi Tuhan, dengan kami dekat kepadamu, kami boleh melewati setiap tantangan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai orang yang mendekatkan diri kepadamu dan Tuhan dekat dengan kami, ada firman Tuhan yang menuntun hidup kami, yang saat ini kami akan baca, kami renungkan. Biarlah Tuhan memberkati bagian firman-Mu agar boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami semakin dekat karena ada penuntun bagi kami di dalam hidup ini. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan besar bagi kita. Kalau Tuhan boleh menuntun hari-hari hidup kita. Bahkan kita sudah ada di bulan kemerdekaan. Di hari ini, di minggu pertama kita boleh bersyukur anugerah Tuhan yang boleh menolong, walaupun minggu lalu ada banyak yang gangguan kesehatan, tapi pemulihan demi pemulihan Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kalau yang dikasih Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan dengan tema kemerdekaan Kristen adalah kasih karunia. Mari kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Galatia 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca bagi kita semua. Galatia 4 ayat 6 sampai 9. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Demikian teks bagian firman Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, di bulan Agustus, 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana kita sejak saat itu, bangsa ini adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kita adalah bangsa, bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka. Berarti suatu kondisi di negara kita yang bebas dari gangguan penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Bebas dari perbudakan dan penindasan seperti yang dialami oleh bangsa kita sebelum tahun 45. Sedangkan berdaulat berarti kita bangsa Indonesia bisa mengelola dan mengatur bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari bangsa-bangsa yang lain dari pihak asing. Walaupun kita tahu tahun ini kita merayakan 78 tahun kemerdekaan, masih ada perjuangan yang terus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bahkan kita mungkin merasakan masih ada bagian-bagian yang seolah-olah belum mengalami kemerdekaan. Tapi tentunya dengan perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, dengan tenaga, dengan waktu, dan dengan doa-doa kita akan boleh melewati semuanya itu. Kita semakin dimerdekakan di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah yang dikasih Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia berbeda dengan kemerdekaan kita sebagai orang Kristen. Kemerdekaan kita sebagai orang Kristen atau kemerdekaan Kristen lebih bersifat rohani, di mana saya dan saudara dimerdekakan dari perbudakan, perhambaan, keterikatan dan kuasa dari dosa. Kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, kita yang percaya kepadanya, maka kita dimerdekakan dari perhambaan dan dosa. Lewat apa? Lewat pengakuan kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lewat kita mengaku dosa kita, Yesus yang telah mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan kita merespon ini dengan pengakuan bahwa Engkaulah
Tuhanku dan Allahku. Engkaulah Tuhan saya dan Allah saya. Atau lebih spesifik lagi, Engkaulah Tuhan bagi saya, Tuhan Yani dan Juru Selamat Yani. Bagi kita dengan nama-nama kita masing-masing, maka kita tidak lagi berada di bawah perbudakan dosa, di bawah hukuman dosa. Karena apa? Kristus telah berkorban menggantikan kita yang harus mendapatkan penghukuman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab jelas ditulis semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kuasa maut itu telah dikalahkan. Kuasa iblis itu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kuasa maut dan kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Di saat kita dimerdekakan, saya tidak tahu kapan, jika kita datang kepada Tuhan dan kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Tapi setelah kita melewati semua itu, berarti kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan kita percaya bahwa kita pasti akan diselamatkan. Dalam Efesus 2 ayat 5, telah, berarti sesuatu yang sudah terjadi, telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sesuatu hal yang sudah terjadi dan menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, sehingga barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia akan mengalami kematian secara jasmani. Orang bisa menghindari peristiwa kematian secara jasmani yang seringkali dikatakan kita ada dalam antrean. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan hidup, tidak akan mati selama-lamanya lewat peristiwa kebangkitan kita sebagai orang percaya. Jika Kristus datang kembali kedua kali, menjemput kita untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya pengorbanan Kristus yang memerdekakan saya dan saudara itu 100% adalah hasil dari pekerjaan Tuhan sendiri di dalam kehidupan. Itu hanyalah kasih karunia. Orang tidak berbuat sesuatu apapun, tetapi hanya kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada peran dari kita manusia seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin orang yang sekali-kali berbuat dosa, kemudian kita baca dalam Perjanjian Lama, orang berusaha mendekat kepada Allah, tapi tidak bisa. Tapi Allah sendiri yang datang kepada manusia untuk menjangkau manusia, sehingga dikatakan keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan yang membuat orang merdeka hanya adalah kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Sehingga ini hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya harap dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya, orang ada dalam persekutuan ini karena orang mengalami kasih karunia Allah. Orang tidak berharap lagi saya ke gereja supaya saya diselamatkan. Orang ke gereja memberi persembahan supaya saya mendapatkan upah dan sebagainya. Tapi karena kita sudah mendapatkan hal yang paling besar, seperti pujian karya terbesar dalam hidup kita sudah teralami, sehingga respon kita maka kita akan senantiasa bersekutu dengan Tuhan kita. Kita bukan lagi milik kita, tapi Kristus yang adalah pemilik kita. Sehingga ada semangat setiap minggu Tuhan akan ada dalam persekutuan. Karena Tuhan tahu karya terbesar sudah Tuhan lakukan. Pengorbanan Kristus di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kemerdekaan Kristen adalah kasih karunia? Yang tadi saya sudah katakan, itu hanya diberikan secara cuma-cuma. Kalau kemerdekaan kita secara bangsa Indonesia, walaupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau hanya belas kasih Tuhan, tapi kita tahu ada peran yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Ada peran yang mereka lakukan yang rela mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa dan negara kita, sehingga sebagai bagian juga
penghargaan kepada mereka. Setiap tahun ada orang-orang yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh para pemimpin kita di masa-masa lalu sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Tetapi kita dalam kemerdekaan Kristen tidak ada peran sedikit pun, saya dan saudara, untuk boleh dimerdekakan dari dosa, dari belenggu ikatan-ikatan iblis, kuasa-kuasa jahat. Tidak ada peran. Kami juga sebagai hamba Tuhan ada peran supaya kalian untuk jemaat Kristen boleh percaya. Tapi hanya karena apa? Kasih karunia. Hanya anugerah Tuhan. Hanya karena karis. Kalau bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu kasih karunia. Hanya karena karis, kasih karunia. Yaitu sesuatu pemberian yang diberikan atasan kepada yang lebih rendah, tapi sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya. Sesuatu yang diberikan sebenarnya orang yang tidak layak menerima, tapi diberikan oleh pribadi di atas kita dengan cuma-cuma. Harusnya orang tidak boleh menerima, tetapi itu diberikan kepada kita. Orang ini manusia, harusnya tidak boleh menerima karena manusia melawan Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma lewat karya Kristus. Allah memberikan kemerdekaan. Kenapa ini kemerdekaan? Terima. Tanpa ada negosiasi, tanpa ada perundingan dan sebagainya. Tanpa ada perjuangan kita untuk boleh mendapatkan itu. Tapi Tuhan kasih ini kemerdekaan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Asal kita percaya akan karya itu dan kita mengakui kita membutuhkan karya itu, maka kita mengalami kemerdekaan lewat karya Kristus di kayu salib. Kemerdekaan Kristen hanya karena kasih karunia diberikan cuma-cuma. Efesus 2 ayat 8-9 yang sering diulang-ulang jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ada usaha orang. Nah, ada usaha manusia untuk menjangkau Allah yang bisa membuat orang dimerdekakan. Tetapi Tuhan memberikan secara cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Orang petugas hanya membagikan, menceritakan karya Tuhan yang boleh orang terima, supaya orang yang mungkin terhilang, orang yang terpuruk, yang merasa saya ini tidak layak di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan aja saya dengan keberdosaan, tapi dikala ditawarkan secara cuma-cuma, ini Tuhan menjangkau kalian. Tuhan melawat kalian tanpa apapun yang harus kita lakukan. Nanti setelah kita menerima itu, baru kita melakukan sesuatu dalam proses pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Kita rajin dalam persekutuan karena ada semangat Tuhan hadir di kita, dan kita rajin dalam persekutuan baik pribadi maupun persekutuan berjemaat. Kita rajin menopang, membantu orang lain, memperhatikan orang lain. Karena apa? Tuhan hadir yang sudah memberikan yang terbaik, dan kita mau membagikan itu kepada sesama. Kemudian hal yang berikut kita lihat, kemerdekaan adalah kasih karunia karena kemerdekaan Kristus merubah status kita dari seorang hamba menjadi anak Allah. Dalam ayat 7a dalam pembacaan kita tadi, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka kita terikat sebagai hamba-hamba dosa yang menghambakan diri di dalam kuasa-kuasa yang sebenarnya bukan Allah. Jadi otomatis seluruh manusia setelah kejadian pasal 3 maka menjadi diperhamba di dalam roh-roh dunia ini. Putus hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga kalau kita baca mulai kejadian pasal 3, ada kecenderungan manusia untuk terus berbuat dosa dan berbuat dosa. Memang ada usaha-usaha manusia untuk memanggil nama Tuhan, tapi setelah dipanggil mereka memanggil, jatuh lagi dan berbuat dosa lagi. Karena manusia telah diperhamba oleh dosa. Namun karena kasih karunia Allah kepada kita, walaupun kita tidak layak, Allah mengangkat kita menjadi
anak. Bukan lagi hamba dosa, tetapi anak. Sehingga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa bangkit dari keterpurukan dosa. Di bagian Mazmur dikatakan kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah diangkat sebagai anak dan kita bisa bangkit kembali. Karena Allah mengasihi kita. Ayat 7 tadi, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ini menegaskan siapa kita. Kita yang sudah ada dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Di luar Kristus kita adalah hamba dosa, tapi saat kita ada dalam Kristus, maka kita adalah anak-anak Tuhan di dalam kehidupan beriman kita. Waktu kita di dalam berbuat dosa, kita diperbudak oleh dosa. Tetapi dalam kita ada dalam Tuhan, maka kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Status kita berubah dari hamba menjadi anak. Asal yang dikasih Tuhan, hamba dan anak ini sangat berbeda di dalam kehidupannya. Karena apa? Kalau anak pasti mencerminkan sifat-sifat bapaknya di dalam kehidupannya, sedangkan hamba pasti tidak. Sampai anak-anak pasti sifat-sifat anak-anak kita adalah mirip dengan orang tua. Tapi kalau hamba, hanya hamba, mereka tidak memiliki sifat yang sama karena mereka orang lain. Sehingga bagi kita di kala saat ini kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka sifat-sifat dan sikap-sikap kita harus mencerminkan sebagai seorang anak dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ada waktu-waktu kita gagal, tapi kita bangun kembali, bangkit kembali, dan kita terus diarahkan supaya sifat-sifat Allah boleh terlihat di dalam kehidupan kita. Kemudian seorang anak atau seorang putra mempunyai bapa, sedangkan hamba hanya mempunyai tuan. Nah, ada kan kalau orang bekerja di suatu tempat, kalau dia hanya sebagai hamba atau yang bekerja, dia akan memanggil DP pimpinan adalah papa, mungkin. Tapi orang sebagai anak pasti orang akan memanggil mereka, orang tua kita, sebagai bapak kita. Karena apa? Di saat kita diubah status kita berseru kepada dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau orang baca dalam Galatia yang kita baca tadi, kita berseru dia sebagai bapak kita, orang tua kita. Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, bukan doa Tuhan kami, tapi doa Bapa kami. Ini menunjukkan apa? Relasi yang tercipta antara kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, sehingga kita boleh menyebut dia sebagai Bapa. Kalau hamba kan mungkin dia mau bilang Bapa kepada Tuhan, nggak mungkin. Tapi kita mampu menyebut karena Tuhan sudah mengubah status kita. Kemudian seorang anak atau seorang putra taat karena kasih kepada bapaknya, tetapi seorang hamba taat kepada tuannya karena takut kepada tuannya. Orang sebagai anak Tuhan, orang takut kepada Tuhan kita karena orang mengasihi dia. Kalau orang takut cuma karena akan dihukum, maka orang sebenarnya masih status kita mungkin sebagai hamba di dalam kehidupan berrelasi kita dengan Tuhan kita, bukan sebagai bapa. Kalau orang cuma takut karena dihukum, orang tahu kalau mungkin tidak dijangkau, orang akan kembali berbuat hal yang salah. Tapi karena orang mengasihi orang tua kita, maka orang akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapak kita, oleh orang tua kita. Ini adalah menyangkut relasi. Kemudian kalau seorang anak mempunyai masa depan, sedangkan seorang hamba tidak. Dalam arti di bagian yang kita baca, Allah memberikan warisan sebagai pewaris. Dan itulah hal yang ketiga, kemerdekaan adalah kasih karunia karena menjadi kita sebagai orang percaya sebagai pewaris dalam keluarga Allah. Kita memiliki warisan surgawi dari Bapa kita kepada kita yang menjadi jaminan kepada kita. Dalam Roma 8 ayat 17 di situ jelas dikatakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seorang anak memiliki warisan surgawi orang punya, tapi seorang hamba, walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu di mana saat ini pemilik perusahaan atau tuan dari menyiapkan sesuatu kepada para pekerja, tapi itu sangat terbatas. Tapi bagi kita sebagai anak, hukum di negara kita pun menjamin orang punya warisan. Dan Allah juga menjamin bagi kita bahwa kita punya warisan surgawi di dalam kehidupan sebagai anak-anak. Sehingga yang lebih gampang kan orang istilahkan, Tuhan menyiapkan kita tempat di surga. Dalam kekekalan Tuhan menyiapkan. Jika orang sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan menyiapkan bagi kita. Sehingga kalaupun orang ada di dunia ini, orang harus takut dan khawatir. Karena yang paling penting orang memiliki janji-janji Allah, warisan surgawi. Bahkan di dunia ini Tuhan berjanji bagi kita, Tuhan akan memenuhi segala apa yang kita perlukan. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Tapi ada catatan di sini, bersama-sama dengan Dia. Berarti sesuatu yang dikenan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan segala sesuatu kepada kita yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, tapi batas-batasannya itu bersama-sama dengan Dia. Tuhan sanggup memberikan kepada kita karena kita anak Tuhan. Ya kan? Di dalam kehidupan keluarga kan, walaupun anak-anak berbuat hal yang mungkin menyakitkan, tapi orang tua yang baik tetap akan mengasihi. Kita ingat perumpamaan tentang anak yang hilang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah menjual segala miliknya, tapi dikala dia kembali, orang tuanya tetap menerima sebagai anak di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Walaupun mungkin sebagai anak Tuhan ada pergumulan-pergumulan yang membuat orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi dikala kita kembali, Tuhan tetap menjangkau kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kita adalah pewaris-pewaris di dalam kerajaan surga. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, inilah kemerdekaan adalah kasih karunia. Kita mendapatkan secara cuma-cuma. Kita mendapatkan warisan surgawi di dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kerjakan sebagai orang-orang yang memiliki kemerdekaan Kristen di dalam kehidupan saat ini dan hari-hari ke depan. Jika kita sudah meyakini bahwa kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, maka ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau bangsa Indonesia kan diingatkan untuk mengisi kemerdekaan, bekerjalah di bagian-bagian kita masing-masing, memajukan bangsa ini dalam kemerdekaan Kristen. Kehidupan kita juga sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ayat 9 dari pembacaan kita tadi dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Dalam arti jangan orang berbalik lagi dengan masa-masa lalu jika kita belum dimerdekakan di dalam Kristus. Apalagi ditekankan, diperhamba lagi oleh roh-roh yang dulu memperhamba kita. Diperlamba lagi oleh masa lalu yang membuat orang jatuh dalam dosa. Jangan orang berbalik di situasi itu. Orang harus melangkah maju di dalam kehidupan ini. Di dalam bangsa ini kan orang tidak mau lagi dijajah oleh penjajahan seperti masa lalu. Harus melangkah maju dalam kehidupan ini. Orang pun harus melangkah maju di dalam kebebasan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Kemudian Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Di samping orang jangan berbalik kepada hal-hal yang masa lalu yang membuat orang diperhamba oleh dosa, maka orang harus berdiri teguh
harus melangkah berjuang di dalam kehidupan iman kita. Ya memang Tuhan sudah membenarkan kita, tetapi masa lalu seringkali menggoda kita untuk kita kembali. Apakah perkataan kita, apakah tingkah laku kita, atau pemikiran-pemikiran kita bisa menggoda untuk orang kembali lagi. Tapi di sini katakan Galatia 5 ayat 100, kita yang sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang sudah saya dan saudara alami. Kalaupun ada godaan untuk kembali, mari kita tolak itu. Walaupun memang berat untuk berdiri teguh di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, terutama tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada keluar, karena mau lihat kita seperti apa. Saya seperti itu. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan dan kita untuk tidak tergoda lagi dengan belenggu-belenggu perhambaan yang ada di masa lalu kita. Ini keputusan harus kita ambil. Ada di pihak kita. Memang Tuhan berdiri seperti pemazmur bilang, berdiri di mulut kita, ya kan? Berdiri mengontrol kita, tetapi Tuhan tetap memberikan kebebasan kepada kita. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita katakan di dalam proses kehidupan ini. Apakah kita akan kembali kepada masa lalu sebelum kita dimerdekakan, atau kita akan menolak hal-hal yang lalu kita lakukan dan kita melangkah di hal-hal yang ke depan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, Galatia 5 ayat 13b. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam arti, jangan terlalu pikir apa sih Tuhan ampuni. Kita bikin dosa ini, kita minta ampun, pasti juga Tuhan ampuni. Jangan berpikir demikian. Memang jika orang berbuat dosa, Tuhan terbuka selama kita hidup. Tuhan terbuka untuk mengampuni orang kesalahan. Ya, bahkan Roh Kudus yang ada di hidup kita, di hati kita mengingatkan yang salah, minta ampun Pak Tuhan. Tapi jangan sampai berpikir untuk mempergunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Abaikan aja dosa ini. Sebentar saya mengaku minta ampun kepada Tuhan. Jangan, bagian firman ini katakan, melainkan kita untuk layani seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan, mari kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama. Orang ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Nah, sebagai penutup, serapu yang dikasih tahu Tuhan, orang tahukan ikan di akuarium. Kemerdekaannya adalah dalam batas-batas kaca di akuarium. Itulah kemerdekaan di mana ikan itu bebas berenang, bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Tetapi jika dia melewati batas itu, dia lompat keluar, maka ia menjadi tidak merdeka lagi. Karena apa? Bukan bagian tempat yang disiapkan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, hal ini mengajarkan bagi kita pun dimerdekakan dalam Kristus, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Kita bebas melakukan apa yang perlu kita lakukan di dalam kemerdekaan kita, dalam batas-batas kita, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih melakukan apapun dalam batas-batas itu, itulah kita sebagai orang yang dimerdekakan. Tapi jika kita melompat keluar, maka kita akan diperbudak di luar batas-batas yang Tuhan siapkan bagi kita. Sebagai orang merdeka, dimerdekakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja, dan pasti kalau dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan, itu hal yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan ikan di akuarium. Jika dia bebas merdeka, dia boleh berenang ke atas ke bawah, tapi masih dalam batas-batas itu. Di saat dia keluar dari kaca akuarium, dia kembali diperhamba dan akan mengakibatkan kalau lama di luar, dia akan mengalami kematian. Sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencoba untuk keluar, maka orang akan kembali diperhamba dan mungkin akan menyebabkan kita ini mengalami kematian. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan kemerdekaan di dalam Kristus yang orang sudah alami, dan itu orang pegang terus dalam kehidupan ini. Memang ada banyak tantangan pergumulan untuk boleh mempertahankan kemerdekaan.
Tapi kalau di tengah-tengah bangsa kan kita perlu dengan tenaga, dengan berjuang, tapi orang ditolong dan dituntut oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita tetap sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, di dalam batas-batas apa yang ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, mati di kayu salib, dan dibangkitkan. Dan dikala kami meresponi dengan iman anugerah yang besar, kasih Tuhan yang besar tersebut, maka kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hingga hari ini kami sudah mengalami itu. Dan hamba percaya semua yang ada saat ini sudah mengalami itu. Dan saat ini sementara menjalani hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dalam batas-batas, yaitu batas-batas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kemerdekaan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh melangkah di hari ini dalam hari-hari ke depan. Kami tahu Tuhan ada godaan untuk kami keluar dari kemerdekaan yang Tuhan sudah taruh kepada kami. Tapi Tuhan mampukan kami untuk berjuang bersama dengan tuntunan-Mu untuk kami tetap ada di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak lagi kembali kepada perhambaan dosa di masa lalu dikala kami belum dimerdekakan oleh Tuhan. Kami tidak melompat dari batasan kemerdekaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menolong kami karena Tuhan mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan janji Tuhan, warisan surgawi menjadi bagian kami. Itu kami percaya dan sementara dipersiapkan lewat karya Kristus di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan meneguhkan kami. Walaupun di hari-hari ini dan minggu-minggu kemarin Tuhan, ada sebagian kami yang mengalami sakit. Kami hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Tuhan jamah, ada yang batuk, flu, pilek, Tuhan, ada organ-organ tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dipulihkan, diangkat setiap sakit penyakit, virus bakteri yang menyebabkan kesehatan kami terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dalam tubuh jasmani kami Tuhan, sehingga pemulihan sempurna terus menjadi bagian kami untuk boleh melangkah di hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kemerdekaan secara rohani menjadi bagian kami, tapi jasmani pun Tuhan terus berkarya untuk semakin membebaskan kami dari setiap sakit penyakit dan memampukan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, teguhkan bagi kami semua dan pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari bersama-sama kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pria kaum Bapak.
Cuma Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sementara persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tuhan, kemurahan-Mu sungguh luar biasa bagi kami sampai hari ini. Dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, karena Engkau adalah sobat kami yang sejati. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan lewat persekutuan ibadah GKI RGP. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami sampaikan, biar semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, di dalam Tuhan menghantar kami pada ilmu Tuhan, bukan satu hal yang kebetulan, tetapi ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Bahkan kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang peduli bagi kami, sehingga membuat kami, memberi kami kesempatan untuk boleh ambil bagian menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan biar Tuhan menolong firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Yani Warongan yang Tuhan sudah persiapkan, bahkan Tuhan berkati sehingga dia boleh membagikan berkat firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebenaran yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan terus menolong memberkati hamba-Mu ini. Pakai dia terus Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh mencintai Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan sebagai gembala di tempat ini.
Dan Tuhan beri dia kekuatan ekstra di dalam setiap kehidupan pelayanan yang dia hadapi, baik terhadap jemaat, simpatisan, bahkan ada pelayanan-pelayanan keluar ke penjara, dimanapun Tuhan butuhkan. Biar Tuhan yang terus menolong dia. Berkati Pendeta Yani bersama Pendeta Melin di tengah-tengah kehidupan pelayanan di PKR Agape yang dipercayakan untuk terus membimbing, memimpin kami, mendoakan kami, bahkan secara khusus peduli terhadap kami. Terima kasih untuk anak mereka, untuk Abel dan Kana yang masih Tuhan beri kekuatan, kesehatan, memelihara mereka dalam studi masing-masing. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan yang boleh memberkati jemaat kami. Tuhan, mereka boleh ada kuat semua karena anugerah Tuhan, dan mereka rela membuang waktu mereka, kesibukan mereka untuk boleh hadir bersama-sama di dalam persekutuan jemaat GKI Agape. Dan kami memohon Tuhan kehadiran ini boleh sungguh-sungguh membuka hati pikiran mereka, bahwa ketika kita hadir di rumah Tuhan ada satu sukacita di mana kita boleh berkumpul, memuji Tuhan, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita pulang dari tempat ini, kita percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus menjaga, memelihara kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat kami atau simpatisan yang hadir, yang tetap sehat, yang tetap kuat. Terima kasih ya Tuhan, terus berkati agar mereka semua di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Ada yang terganggu sakit, batuk, flu, bahkan ada yang panas, demam, bahkan ada yang mengalami masa-masa sulit dalam pergumulan mereka, usaha pekerjaan mereka, iman mereka, keluarga, bahkan anak-anak mereka. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna di tengah-tengah hidup kami, dan biar kami terus berharap, bersandar bahwa Tuhan besar di tengah-tengah hidup kami. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk berpikir tentang hal-hal surgawi, sehingga setiap tindakan, setiap perbuatan yang kami lakukan, kami lebih mengutamakan pelayanan kami, mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa ketika kami mendahului, mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian diri jemaat boleh melayani Tuhan hari ini. Mereka boleh ya Tuhan mempersiapkannya dengan baik, baik itu singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat boleh ambil bagian dalam pelayanan di sana. Sungguh luar biasa, dan Tuhan terus memberkati. Dan setiap pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami yang dalam studi, dalam pekerjaan, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan dalam studi pelayanan, dia Tuhan yang menolong, yang menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan pakai anak-anak ini boleh menjadi saluran berkat. Mereka boleh melihat bahwa ketika Tuhan memakai mereka, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Dan kami terus menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan kami, pelayanan-pelayanan yang diadakan kerjasama dengan Salmi Mistri, juga untuk pelayanan ke penjara yang diadakan oleh Pendeta Yani dan Pak Adil. Terima kasih, Tuhan terus memberkati, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan terus menolong gereja GKI Agape boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat secara khusus di area ruko ini, sehingga setiap orang-orang yang lewat boleh melihat dan mereka boleh tertarik untuk boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Setiap pergumulan gereja kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan kami memiliki sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Kami secara khusus memohon biar Tuhan menaruh belas kasih, dan Tuhan yang akan menolong untuk setiap tempat yang layak yang Tuhan beri. Tepat pada waktunya akan Tuhan sediakan. Orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan yang sudah siapkan. Orang-orang yang Tuhan akan beri, maka mereka juga yang akan memberi yang terbaik. Bahkan jemaat kami, simpatisan, boleh memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk ruang tempat ini, gedung ini, di mana keluarga Rasul Cimeska boleh percayakan untuk kami pakai. Terima kasih. Selama beberapa tahun kami boleh menikmati bersama di tempat ini, biar Tuhan terus
menolong dan memberkati tempat ini, bahkan keluarga yang sudah mempersembahkan untuk boleh kami pakai beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kehidupan kami, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biar Tuhan yang terus menolong kami, dan Tuhan yang sudah menyertai kami. Ketika kami ada di rumah, kami boleh datang beribadah, dan sebentar ketika kami akan pulang, biar kasih setia Tuhan yang awal boleh juga menyertai kami, boleh tiba di rumah kami dengan selamat. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami akan mengakhiri doa pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kami seperti di surga. Jikalau kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan buat pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dengan berdiri di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan doa berkat akan disampaikan oleh, silakan berdiri, Pendeta Yani Pahlawan Doksologi. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang pekerjaanmu. Diberkatilah buah kandunganmu, anak-anakmu, hasil bumimu dan hasil usahamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat makanan dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Selesai, satu, selamat minggu.